Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Citizen, halo warga Semansa. Bagaimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Pastinya dong. Oke, pertama-tama kita ini akan melaksanakan talk show sharing-sharing nih tentang beberapa tips yang akan diberikan oleh pemateri narasumber kita pada kesempatan ini kali ini. Oke, apa sih talk show kali ini? Wah, pada penasaran nggak sih? Pada penasaran dong pastinya. Nah, talk show kali ini kita akan ngebahas tentang temanya kesehatan. Waduh, kesehatan nih. Kesehatannya itu penting dong bagi tubuh kita. Kenapa sih penting? Ya tentu aja, apalagi kita ini di bulan puasa ini kan, tentu harus bisa menjaga imun tubuh kita. Kesehatan itu sangat penting bagi tubuh kita. Oke? Langsung aja, karena di sini sudah ada pemateri kita pada kesempatan kali ini. Oh ya, perkenalin dulu nih, kenalan dulu yuk dengan saya. Dengan senang hati, saya Dinar Intan Fadilah. Di sini saya akan memandu sesi talk show pada kesempatan kali ini. Dan di samping sebelah kanan saya ada narasumber kita yang sudah hadir pada sesi talk show kali ini. Dipersilahkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Oke, sebelumnya izin ya, buka mas dulu sebentar. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giana Hermawan Fahira. Saya alumni SMA 1 Subang lulusan tahun 2016 dan sekarang saya bekerja sebagai seorang promosi kesehatan di salah satu puskesmas di Kabupaten Subang. Oke, kita langsung aja ya, jangan berlama-lama lagi nih. Yuk kita mulai aja. Di sesi pertama ini kita akan membahas kupas tuntas tentang kesehatan, apalagi nih di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian kita akan sharing-sharing dengan narasumber kita tentunya yang pastinya handal dalam bidang ini. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Oke, langsung pertanyaan pertama. Kita tahu kan tentang pola hidup yang sehat itu seperti apa, tapi kita pengen tahu lebih banyak nih tentang pola hidup sehat dan baik itu seperti apa sih? Silahkan, dipersilakan kepada narasumber untuk memaparkannya. Oke, terima kasih banyak Dinar atas pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman OSIS yang sudah mengundang saya ke sini. Oke, membahas tentang dengan perilaku hidup sehat ya, perilaku hidup sehat. Sebenarnya kita sudah sama-sama mengenal ya yang namanya GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat seperti itu. Nah, di gerakan ini sebenarnya sudah dijelaskan tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di situ ada tujuh indikator atau ada tujuh cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini minimalnya satu hari itu kita harus lakukan 30 menit. Aktivitas fisik itu tidak harus olahraga ya. Itu bisa kayak kita nyapu, kita ngepel, apapun itu yang menggerakkan tubuh kita seperti itu. Terus ada juga kita konsumsi buah dan sayur. Nah, kebanyakan pada saat puasa ini kita lupa. Karena ketika buka yang diambil adalah gorengan, bakwan dan teman-temannya. Iya, betul. Sedangkan buah dan sayurnya kita jarang ambil seperti itu. Betul. Nah, mungkin ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Selanjutnya ada yang namanya cek kesehatan rutin. Nah, cek kesehatan rutin ini nggak cuma untuk orang tua ya, tapi juga anak-anak juga bisa cek kesehatan. Bisa mulai dari cek tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan lain-lainnya. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa berkala ya. Jadi jangan sekali aja nggak cek gitu. Jadi teman-teman bisa cek secara rutin seperti itu. 3 kan? Terus lanjutnya tidak merokok. Nah, buat teman-teman yang masih merokok, nah usahakan berhenti dan hindari merokok ya, karena tidak baik seperti itu. Kedua, yang kelima berarti ya. Yang kelima itu tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Ini tentu sangat-sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, yang keenam itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk menjaga kebersihan sekolah, di mana tempat kita belajar seperti ya di SMA 1 Subang ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan jamban. Nah, kenapa menggunakan jamban ini menjadi poin tersendiri gitu? Karena jamban ini bisa dibilang pintu masuk atau pintu penyebaran penyakit. Kalau misalkan kita tidak membuang hajat kita di jamban, itu kan kemana-mana dan akan menyebabkan penyakit
yang Iya, sangat betul. luas seperti Betul itu. sekali. Jadi itu ada 7 indikator, ada 7 cara bagaimana kita bisa berperilaku hidup sehat seperti itu. Waduh, tunggu dengerin ya warga Semansa, ada 7 tips nih. Nah, mantap Kang. Oke, selanjutnya mau tanya nih sama Akang. Apakah nih, jadi ini ada sebuah permasalahan. Jadi, apakah kalau misalkan kita tuh sedang berpuasa, bisa menurunkan kadar kesehatan nggak sih kalau misalkan kita tuh berpuasa? Oke, jadi mungkin banyak yang mengira bahwa ketika kita berpuasa kita tidak makan, kita tidak minum dalam waktu yang sangat lama. Dan mungkin dari situ ada kesimpulan, ada sebuah kesimpulan yang wah kayaknya ini bakal menurunkan imunitas seperti itu. Tapi menurut hasil penelitian yang sudah banyak diteliti oleh banyak peneliti juga, malah puasa itu meningkatkan imunitas kita. Kenapa? Karena pada saat puasa tubuh itu melakukan detoksifikasi secara maksimal, secara optimal seperti itu. Jadi zat-zat yang kurang baik dalam tubuh itu dikeluarkan pada saat puasa seperti itu. Terus juga pada saat puasa kita juga kan bisa kembali mereset pola makan kita seperti itu. Kita juga bisa mengatur pola makan dan lain-lain seperti itu. Oke, mantap. Banyak banget ya ilmu yang bisa didapat. Nah, oke, next nih, selanjutnya. Kan saat puasa tuh terkadang kita tuh ingin gitu melakukan bergerak, melakukan banyak aktivitas. Nah, terkadang kita berfonisnya gitu, berpikirnya kalau kita sedang berpuasa, ngelakuin aktivitas, kayaknya tuh capek banget gitu. Kita tuh pasti akan lemas lah gitu ya. Kita tuh pasti berpikirannya seperti itu. Nah, ada tips nggak, solusi gimana supaya kita tuh tetap bugar, tetap sehat, walaupun kita sedang berpuasa tentunya. Betul sekali. Ya, apalagi teman-teman mungkin yang punya aktivitas di luar rumah ya, panas-panasan dan lain-lain, aduh kayaknya malas banget gitu kan. Iya, benar. Jadi sebenarnya teman-teman kunci dari kita bisa fit dalam puasa itu ada di sahur kita. Kenapa di sahur kita? Karena itulah intake makanan untuk puasa itu di situ. Ya termasuk pada saat berbuka ya. Cuman intinya di situ, pada saat sahur seperti itu. Jadi usahakan sahurlah dengan makanan yang baik. Salah satunya yang tadi, makanlah buah dan sayur dan hindari makanan-makanan yang kurang baik. Contohnya mungkin yang sangat berlemak, ya itu dikurangi kalau bisa. Terus juga minuman-minuman berkafein itu juga dikurangi. Kalau bisa dihindari. Nah lebih baik perbanyak makan sayur dan buah dan juga minum air putih yang banyak. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah baru setelah kita sahurnya baik, kita juga harus punya yang namanya kita harus juga ngatur gitu. Berapa jam kita kerja, berapa jam kita istirahat. Dan itu harus diatur supaya kita nggak terlalu keporsir energinya gitu. Itu mungkin. Oh iya Kang, tadi menghubungkan kita harus minum air putih nih yang baik, terus kita harus minum air putih. Nah terkadang nih kita kan jadi kita tuh banyak godaannya nih di luar tuh ya, banyak es kayak gitulah yang menggiurkan. Nah itu terkadang kita nggak langsung minum air putih, malah kita langsung minum es terlebih dahulu, terus untuk menyegarkan alasannya supaya seger lah gitu. Nah itu gimana sih Kang, apa minum es dulu tuh baik atau enggak kayak gitu, coba. Nah jadi sebenarnya alangkah lebih baik memang dengan air putih terlebih dahulu. Kenapa? Karena supaya perut kita juga nggak kaget langsung dikasih yang aneh-aneh gitu kan. Nah, kalau air putih kan itu netral gitu kan. Lebih baik air putih dulu. Jadi kalau misalkan itu gimana caranya? Ya caranya adalah ya kita harus menyadari gitu bahwa untuk berbuka itu lebih baik dengan air putih seperti itu. Membiasakan diri. Memang harus membiasakan diri. Kadang memang kayak baru pulang dari mana gitu ya, capek, pas datang buka, aduh ada es kelapa gitu, langsung gitu kan. Nah kalau bisa usahakan kita konsumsi yang netral dulu, seperti air putih seperti itu. Jadi tahan dulu, pengen minum es sabar, pelan-pelan, satu-satu gitu. Itu juga salah satunya ya, ketika tadi kalau berbuka, kalau sahur kita untuk persiapan pada saat puasa. Nah kalau berbuka itu kita juga jangan segalanya dimakan gitu ya, harus bertahap gitu, pelan-pelan gitu, karena
perut kita kan dalam keadaan kosong gitu. Kalau kita langsung masukkan semuanya, kasihan juga. Jangan gitu. sampai berlebihan Betul, ya. betul Kan sekali. karena di dalam Islam juga berlebihan itu nggak baik. Iya, harus sesuai porsinya seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, nah kita next nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, berbicara tentang puasa ini, kan puasa ini puasa yang paling spesial nih ya. Karena puasa ini apalagi kita sedang diuji coba. Uji cobanya apa? Kita di sini sedang ada pandemi kan, suasana pandemi. Nah, kalau menurut pemerintah, kita tuh kan harus tetap menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat. Imunnya tuh harus tetap teratur, makan makanan yang berbiji, kemudian teraturlah pola makannya. Nah, kan kita tahu kalau misalkan puasa itu mungkin sebagian orang berpikir, wah puasa itu kan cuma makan sahur, kemudian berbuka cuma 2 kali doang tuh dalam sehari. Gimana sih katanya gitu. Nah, kemudian gimana sih itu ya? Supaya caranya gitu, berbagi informasi gimana caranya supaya kita tuh tetap bisa menjaga gitu ya. Kita tuh tetap bisa menuruti peraturan pemerintah dengan tetap teratur, kemudian kita juga tetap bisa gitu ya melaksanakan ibadah puasa. Oke, ini pertanyaannya kompleks sekali ya. Baik, kita coba breakdown satu persatu. Pertama, berkaitan dengan menjaga imun tubuh ya, menjaga imun tubuh dalam keadaan puasa dan pandemi seperti itu. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang imun tubuh, artinya kita berbicara tentang asupan kita, gizi kita. Nanti akan balik lagi ke sahur dan buka puasa. Kita makan apa di situ? Nah, caranya gimana cara untuk menjaga imun tubuh ya tadi? Konsumsi makanan yang bergizi, gizinya seimbang, buah dan sayur. Itu aja udah. Dan kalau misalkan pun mau ditambah dengan suplemen-suplemen. Cuman silakan kalau misalkan yang seperti itu bisa konsultasi juga dengan yang lebih paham dengan dokter maupun dengan dokter lah ini gitu kan. Seperti apa. Nah, baru nanti kita akan masuk ke tahap yang protokol atau ketentuan dari pemerintah. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri, sebenarnya kan pemerintah itu tidak membatasi konsumsi kita kan, konsumsi atau asupan makanan kita, pemerintah nggak atur itu kan. Nah, yang diatur itu adalah bersosialnya kita kan, 3M atau sekarang malah jadi 5M. Nah itu. Nah jadi kalau misalkan gimana caranya kita berpuasa dalam keadaan pandemi, imun kita bagus dan kita ikut pemerintah. Yang pertama tadi konsumsi asupan makanan kita harus bagus. Yang kedua, selalu ikuti protokol kesehatan. Contohnya kita sekarang ini udah pakai face shield, pakai masker lagi kan, mantap aja pokoknya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tidak ada intervensi sama sekali gitu kan, tidak ada pengaruhnya protokol dari pemerintah dengan puasa sebenarnya ya. Malah ini lebih bagus. Pemerintah kan sekarang dengan 5M-nya, pertama menggunakan masker ketika keluar rumah ya, terus mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, terus juga menjaga jarak minimal 1,5 meter, terus juga menghindari kerumunan dan membatasi bepergian. Ya udah, ini yang banget kalau misalkan teman-teman yang hobinya rebahan udah paling cocok tuh, hindari kerumunan, diam di rumah gitu kan. Sebenarnya cocok aja gitu kan, tinggal gimana caranya kita bisa menyikapi peraturan atau protokol ini dengan bijak seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika kita bertemu ya sudah, berarti kita ikuti protokolnya, kita pakai masker, pakai face shield, misalnya sediakan hand sanitizer dan lain-lain seperti itu. Jadi dari internal, dari diri kita sendiri kita menjaga asupan makanan, dan di satu sisi kita juga mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi insya Allah badan kita bugar, protokol kita tetap laksanakan, dan COVID juga insya Allah bisa kita redam seperti itu. Oke. Nah, mantap nih warga Semansa. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai tadi nih ya, Akang sempat ngebahas tentang masukan asupan suplemen bagi tubuh. Itu sesuai dengan kitanya masing-masing kan, harus konsultasi dulu sama dokter itu gimana. Nah, kalau misalkan kita sebagai warga biasa yang kita tuh kadang susah gitu ngehubungin dokter, kadang kita tuh ngerasa kalau
kalau harus ke dokter dulu gimana nih rasanya. Jadi terkadang orang tuh suka kalau misalkan sudah punya penyakit atau bawaannya dari sendiri gitu ya, mereka bisa mengonsumsi obat-obat tertentu sebelum sahur. Misalkan obat yang umum lah seperti minum promah atau dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau dalam kesehatan ya, mengonsumsi seperti itu tuh bagaimana sih kayak gitu? Oke, kalau kita membahas tentang obat-obatan, mungkin akan sedikit terbatas gitu ya keilmuan saya, karena memang saya tidak berada di tidak fokus dalam situ. Saya kan di kesehatan masyarakat ya, lebih umum seperti itu. Nah, tipsnya buat teman-teman yang memang punya penyakit tertentu yang sekiranya akan bukan menghalangi ya, kurang maksimal puasanya gitu kan, alangkah lebih baiknya memang periksa dulu. Nah, alangkah baiknya berkonsultasi dulu dengan dokter ataupun dengan ahli gizi. Nah, caranya gimana? Sebenarnya teman-teman bisa mengakses layanan tersebut di puskesmas. Teman-teman bisa ke sana, bisa minta bisa minta konsultasi baik dengan dokter maupun dengan ahli gizi di sana. Nanti baru teman-teman bisa mengikuti saran dan arahan dari dokter maupun ahli gizi di sana, kayak gitu. Jadi memang sudah banyak sekali informasi-informasi di internet bagaimana sih konsumsi obat dan lain-lainnya. Tapi alangkah lebih baik kita pastikan langsung bertemu langsung dengan ahli, seperti itu. Takutnya betul. kalau di internet kan kita nggak tahu spesifiknya kayak gimana. Siapa tahu ternyata apa yang kita punya dalam tubuh ini, itu beda gitu kan. Saya pas kita konsumsi, wah bisa salah seperti itu. Kan biasanya juga kalau itu harus dengan resep dokter kan. Apalagi kan sekarang zaman canggih tuh, jadi banyak dokter-dokter yang bisa melewati online betul, gitu kan. Betul. Ada semacam aplikasi kayak gitu kan, kayak dokter dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Itu bisa digunakan seperti itu. Iya, betul. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas tentang kesehatan pola tubuh sehat gimana, kemudian apa aja sih tips-tips dan triksnya buat kita selalu menjaga kesehatan kita dengan baik. Oke, ini merupakan pertanyaan yang mungkin umum ya, dan mungkin kita juga tadi udah ngebahas sedikit, tapi kita pengen tahu lebih dalam lagi nih, supaya imun kita tuh mudah terserang. Kalau misalkan imun kita mudah terserang nih, kayak anak-anak gitu ya, mudah terserangkan imunnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita tuh udah melewati batasnya gitu, maksudnya teh imun kita udah mencapai batas dan nggak kuat lagi gitu ya untuk menjalankan ibadah puasa ini. Nah, itu ada tips nggak kalau misalkan supaya imun kita tetap sehat kayak gitu? Kan kalau misalkan imun tuh udah, misalkan ada bawaan dari kecil, kalau imun kita tuh udah, ya aku mah udah lemah nih, aku mah lemah kayak gitu, aku mah pasti nggak bisa kayak gitu. Nah, itu ada tips dan trik nggak supaya imunku tuh tetap kebal kayak gitu? Kalau kita ngomongin tentang imun dan tadi juga menyinggung tentang bawaan gitu ya, dari lahir atau gen lah seperti itu. Itu memang penyelesaiannya nggak bisa dibuat secara umum. Saran paling bijak adalah periksa dulu ke dokter. Apa yang memang menjadi keluhan seperti itu. Jadi dokter akan memberikan saran gitu kan, akan memberikan saran analisa seperti apa. Karena kalau misalkan kita pukul rata, harus seperti ini misalkan. Takutnya tidak cocok dengan diagnosanya seperti itu juga nanti akan malah jadi salah seperti itu. Mungkin itu. Cuma secara umum tadi balik lagi, kalau kita berbicara tentang imun, kita berbicara tentang asupan dan seberapa sering kita beraktivitas. Aktivitas fisik itu namanya olahraga seperti itu. Itu karena itu dua itu yang akan nanti membentuk imun dalam tubuh kita seperti itu. Iya, mantap. Oke, tadi kan sempat pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama tentang ada kayak akan mau ngebahas lagi tentang spesifikasi makan makanan yang baik untuk dicerna tubuh, kayak gitu misalkan buah-buahan, sayuran. Nah, itu tingkat atau kadar kapasitas itunya, persentasi kesehatannya tuh buah dan sayur tuh minimalnya berapa atau apa aja sih, misalkan coba jelasin makanannya kayak gitu, misalkan sayur-sayurannya, buah-buahannya, apa aja sih yang misalkan harus kita terutamanya ada nih di rumah kayak gitu. Oke. Nah, karena lagi bulan puasa ya, dan bulan puasa itu kan terkenal dengan kurma sebenarnya. Iya, kan? betul. Nah, kurma itu memang sudah menjadi apa ya? Memang salah satu-satunya disunahkan, dan memang ternyata terbukti bahwa kurma itu baik dikonsumsi untuk berbuka. Seperti itu. Dan selain kurma juga ada pisang. Jadi dua itu tuh.
kalau untuk konsumsi berbuka maupun sahur seperti itu. Sayurannya, kalau sayuran dikembalikan kepada masing-masing. Cuman kalau bisa bisa yang apa ya namanya, misalkan kayak kita bikin sayur sop itu kan sekaligus kan, ada sayurnya, ada wortel dan lain-lainnya gitu kan. Nah itu, jadi usahakan kita coba sediakan sayur dan buah, dan kita juga buat si makanan itu juga menarik untuk kita makan. Jadi nggak kayak tuh makan sayur nih, makan buah nih gitu. Jadi juga kita makannya enjoy, kita juga dapat juga manfaatnya kayak gitu. Sip, mantap deh semuanya. Nah, itu tadi ya, kita tuh udah berbincang-bincang banyak banget informasi dan ilmu yang udah diberikan sama Akang, supaya gimana tips dan triknya untuk menjaga diri kita sendiri, terutamanya nih di bulan suci Ramadan. Oke ya teman-teman, ingat semuanya untuk tetap menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat. Nah teman-teman, karena ini waktunya sudah akan berakhir, ya sayang banget ya waktunya akan berakhir sampai di sini. Tapi kalian jangan putus semangat dong, kalian harus terus cari dan coba-coba terus gimana supaya kalian tuh kalau misalkan punya sesuatu hal yang kurang atau misalkan belum didapat dari talk show kali ini, kalian bisa mencari tahu sendiri ya teman-teman. Dan kalian semua tentunya akan terus bisa semangat. Jangan lupa untuk terus semangat di rumah masing-masing. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap mematuhi protokol pemerintah, dan juga jangan lupa laksanakan 5M, oke? Dan kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih nih sama Akang yang udah berbagi ilmunya banyak banget. Terima kasih banyak ya Kang. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak, terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua, buat warga Semansa, halo netizen, buat semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah memantau talk show kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya semuanya. Oke semua, nah jangan lupa nih, kan mau berakhir. Oke, aku minta sarannya dari kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, oke deh. Salam hebat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.